Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke teori dasar terlebih dahulu. Dan pembahasan pertama, kita akan membahas apa itu regresi. Analisis regresi merupakan suatu proses statistik untuk memperkirakan hubungan antara variabel-variabel berupa teknik-teknik memodelkan dan melakukan analisis hubungan antara suatu variabel tak bebas dan satu atau lebih variabel bebas. Analisis regresi sering disebut juga dengan analisis prediksi yang nilainya tidak selalu tepat dengan nilai aslinya, di mana semakin kecil tingkat kesalahan antar nilai prediksi dengan nilai aslinya, maka semakin tepat pula persamaan regresi yang terbentuk. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, di mana regresi tadi itu memiliki dua jenis, di mana yang pertama kita akan masuk ke yang pertama, regresi linear sederhana. Apa yang dimaksud dengan regresi linear sederhana? Jadi, persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas berupa X dengan satu variabel yang tak bebas, yakni Y. Di mana tujuan dari metode ini adalah untuk memprediksi nilai Y yang diberikan terhadap nilai X. Metode ini dikatakan sederhana secara linear karena variabel bebas diasumsikan berhubungan linear dalam parameter dan linear dengan variabel tak bebas. Melanjutkan yang tadi, sekarang kita akan masuk ke jenis regresi yang kedua, yakni regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu model persamaan yang menjelaskan bagaimana satu variabel tak bebas atau respon yakni Y berkaitan dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor. Dalam hal ini berupa X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pengujian regresi linear berganda adalah untuk meramalkan atau memprediksi nilai dari variabel respons yakni Y ketika nilai-nilai variabel prediktor berupa X1, X2 hingga Xn diketahui. Baik, kita akan masuk ke poin pembahasan yang kedua, yakni studi kasus. Jadi setelah pemaparan beberapa teori dasar sebelumnya, apa sih pengaplikasian yang kami pakai? Jadi pada pengujian ini kami menggunakan metode regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal daerah. Bagaimana kami melakukannya? Jadi, pengujian ini dilakukan dengan mengutip data yang didapat dari laporan realisasi pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung berdasarkan data dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Di sini dapat terlihat data APBD Provinsi Lampung dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Di tabel 1 ini terdapat tahun, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan daerah, lalu belanja modal daerah. Lalu terdapat definisi operasional, dapat dilihat pada tabel 2 adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk pengujian kali ini. Untuk variabel X kita gunakan sebagai variabel bebas dan variabel Y kita gunakan sebagai variabel tak bebas. Lalu variabel X terdapat 3, dengan X1 adalah pajak daerahnya, X2 sebagai retribusi daerah, X3 adalah dana perimbangan daerahnya, lalu variabel Y-nya adalah belanja modal daerah. Oke, masuk ke perhitungan regresi linear sederhana, di mana sini kita lihat bahwa untuk mendapatkan beta 1 kita bisa melakukan perhitungan di mana kita mengkalikan variabel X dikali Y, lalu total jumlah dari variabel X dikali dengan total jumlah variabel Y dibagi dengan kuadrat dari variabel X dikurangi dengan variabel X itu sendiri yang dikuadratkan. Kemudian mendapatkan hasil seperti berikut B1-nya. Oke, di sini terlihat bahwa hasil akhir yang didapatkan adalah seperti berikut, di mana kita menggunakan variabel beta 1 sebagai pajak daerah, yang mengindikasikan bahwa jadi
hubungan positif di mana, semakin besar nilai suatu variabel tersebut, maka akan semakin tinggi pula nilai belanja modal yang akan didapatkan, gitu. Oke oke. Di sini terlihat bahwa, eee, hasil perhitungan dari regresi linear berganda didapatkan beta nolnya, beta satu, beta 2, dan beta 3. Lihat bahwa pada beta 2 jadi nilai negatif yang mana mengindikasikan bahwa, nilai tersebut berlawanan dengan variabel dependen, yang artinya, eee, semakin apabila variabel kedua ini naik, maka untuk variabel dependennya akan meningkat dan sebaliknya. Oke, yang bagian residual ini mengindikasikan bahwa, eee, nilai yang kita miliki bernilai positif, artinya menunjukkan bahwa variabel X yang digunakan pada sini menunjukkan adanya variansi, terhadap variabel-variabel yang lain. Oke, untuk alat baku residual di sini terlihat bahwa terjadi, nilai yang cukup tinggi dan di mana menunjukkan bahwa model yang kita gunakan tidak cocok dengan data yang digunakan dan terjadi overfitting atau, tidak adanya keakuratan pada data yang diuji pada proses analisis regresi kali ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, didapat bahwa variabel pajak daerah X1 memiliki pengaruh positif terhadap variabel belanja modal daerah Y. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai pajak daerah, maka semakin besar pula nilai belanja modal daerah. Sedangkan untuk pengujian menggunakan regresi linear berganda, didapat hasil bahwa pajak daerah X1 dan perimbangan X3 memiliki pengaruh yang juga positif terhadap belanja modal daerah sebagai variabel Y. Semakin besar nilai pajak daerah dan dana perimbangan, maka akan semakin besar pula nilai belanja modal daerah. Akan tetapi, hal sebaik akan tetapi hal sebaliknya terjadi pada variabel retribusi daerah X2. Ditemukan pengaruh terhadap belanja modal yang justru bersifat negatif. Artinya, semakin besar nilai retribusi daerah, justru akan memperkecil nilai belanja modal daerah. Pun sebaliknya, semakin kecil nilai retribusi daerah, maka akan menaikkan nilai belanja modal daerah Provinsi Lampung.